Boleh, Bang. Amin. Amin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Kau telah menguduskan waktu kami untuk mendengarkan sedikit sharing yang menguatkan kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, biarlah ya Tuhan, kami bisa menyuplai satu dengan lainnya Tuhan, agar Kau terus tersalurkan di dalam diri kami. Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih ada Raul. Oke, selamat datang Ricky. Sekarang kita akan masuk ke dalam sharing ya. Jadi siapapun boleh sharing, tidak apa. Kalau mau tanya juga boleh ya. Kita pakai 30 menit ini dengan sungguh-sungguh. Baik, saya akan mulai dulu. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang mau lanjut juga boleh ya. Oke, sekarang kita akan sharing dari saya mengenai bagaimana pembacaan hari ini. Ya, saya juga betul-betul diterangi. Ternyata dari Yohanes pasal 10 ayat 10 sampai 11 ayat 14, saya izin tampilkan saja ya sebentar. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10 sampai yang ke-14 ya. Jadi di sini dikatakan apa bahwa, sebentar ya. Oke, ini dia. 1, 2, 3. Ya. Ayat 10 dibilang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Nah, di ayat sebelumnya, di ayat 9 dikatakan, akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Nah, jadi teman-teman sekalian, malam ini saya dan Anda, kita semua adalah domba. Ya kan? Dan domba itu adalah makhluk hidup ya, yang hidupnya berkawanan, ya kan? Nggak bisa sendirian. Kalau sendirian itu sesat. Maka dikatakan apa? Kalau ada 99, yang satu sesat, cari. Nah, kenapa? Karena yang satu itu nggak ada dalam kawanan. Nah, hari ini kita semua adalah domba. Nah, di ayat 10 dibilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh, membinasakan. Dan membinasakan di sini apa? Membinasakan rohani kita, kerohanian. Membuat saya dan teman-teman sekalian tidak ada selera untuk apa? Baca firman-Nya. Contoh apa? Iblis memberikan kepada kita fasilitas, ya kan? Entah itu handphone, entah itu internet, ya. Bahkan sampai ada akan tampilkan ya. Bentar. Tadi saya ada dapat gambar yang cukup baik ya. Jadi ini anak-anak saja sudah mengalami hal ini ya. Bagaimana sebentar ya, saya akan tampilkan sedikit. Di sini dilihat ya. Jadi ciri-ciri anak yang kecanduan handphone. Nah, di sini bilang apa? Bermain HP 6 sampai 8 jam per hari. Dan merasa cemas jika sebentar saja tidak main HP. Lalu bisa ngamuk bila jarang menggunakan HP, kehilangan ketertarikan dengan dunia luar, berbohong kepada orang tua mengenai lama penggunaan ponsel, tidak merespon orang tua yang menyapanya. Jadi ini sebenarnya ciri-ciri kepada anak-anak. Namun juga ternyata terjadi kepada orang-orang muda. Ya, jadi sekarang kan kalau seusia saya ini ya sudah 26 27 kan teman-teman saya sudah berkeluarga, sudah ada juga yang punya anak. Mereka cerita, bro kamu kan hamba Tuhan, gimana ya cara ngadepin ini? Ya kok anak saya gini-gini, padahal masih 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi kok mereka bisa begitu, sama seperti ciri-ciri itu. Saya bilang, anakmu udah baca kitab nggak? Kamu ada bimbing mereka nggak untuk mengasihi Tuhan? Ya. Lalu saya juga sampaikan ayat yang ini. Ya. Jadi Tuhan datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Nah, hidup di sini adalah diri Allah sendiri, ya kan? Bahwa kita sama-sama tahu dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu bukan untuk apa-apa, hanya untuk menyelamatkan kita yang berdosa ini, yang tidak layak, yang seharusnya binasa, tapi sungguh karena kasih dia mau menyelamatkan kita. Nah, di ayat yang 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Sungguh, 2000 tahun lalu dia datang bukan sia-sia. Dia datang dari dikandung oleh Roh Kudus dalam rahim Maria, dilahirkan ya. Sungguh adalah untuk memberikan nyawanya.
Ada nggak di sini yang mau? Ya, saya bilang, saya ini berdosa. Raul mau nggak mati buat saya? Nah, diam kan? Nggak mau kan? Artinya apa? Ya, memang sulit. Tapi Tuhan kita, Yesus, dia rela menjadi gembala yang baik itu. Teman-teman sekalian, maka kalau kita tanya, apa sih waktu yang sering kita gunakan? Seberapa banyak waktu yang kita ambil untuk bisa masuk ke dalam pintu itu yang adalah Yesus? Yang baca kitab tiap hari ya, minimal 30 menit, ada nggak sih? Nah, kalau misalnya ada, lanjutkanlah itu, teruskan sampai kita mendapatkan hidup. Ya, jadi bukan hanya seminggu sekali ikut ibadah, selesai. No, itu kehidupan orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen yang tidak melihat dengan real apa yang Allah kerjakan di atas hidupnya. Namun teman-teman sekalian, kita lihat di sini ya, di ayat 12, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, kan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi sungguh malam ini ya, tidak ada pembicaraan lain yang bisa kita bicarakan kecuali Tuhan terima kasih. Tuhan, firman-Mu hidup. Tuhan, aku mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, apa sudah selesai? No, kita mengucap syukur, kita lanjutkan untuk mengasihi Dia, mendalami firman-Nya, sehingga hari ini kita tahu ya, begitu banyak angin-angin pengajaran. Juga begitu banyak hal-hal yang tanda kutip memisahkan kita dari tubuh Kristus. Si ini benar, si itu nggak benar, si ini dan sebagainya. Nah ini apa? Kita perlu benar-benar melihat kepada catatan kaki ini ya. Saya akan bukakan. Di sini katakan jiwa ya. Dalam bahasa Yunani itu suke. Jadi hayat jiwa sebagai manusia Tuhan memiliki hayat, ya kan? Hayat manusia. Dia juga adalah Allah memiliki hayat yang adalah zoe. Jadi di dalam kita ini ada tiga. Apa di dalam kehidupan di muka bumi ini itu ada tiga. Suke, zoe, dan bias. Yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Nah, zoe ini adalah hayat yang adalah roh itu. Dia memberikan nyawanya, yaitu jiwanya, sukenya, manusianya guna menggenapkan penebusan bagi kita yang ada domba-dombanya. Agar kita semua dapat berbagian dalam zoe, yaitu rohnya. Teman-teman sekalian, bahwa di sini malam ini, saya sungguh terberkati ya, bahwa memang Tuhan tidak ada kata lain, tidak ada hal lain yang bisa saya bagikan kepadamu, kecuali diri aku persembahkan kepada Tuhan. Menjadi domba yang setia, menjadi hamba yang setia, sehingga apa? Saya boleh merawat nih domba-domba yang lain, teman-teman saya yang lain. Nah, entah itu yang seusia saya, entah itu yang di atas usia saya, atau yang di bawah usia saya. Semua adalah untuk apa? Menggenapkan pekerjaan Allah. Ya, cara ini atau tujuan ini adalah untuk tidak ada kata lain selain untuk Tuhan yang dapatkan kemuliaan. Nah, jadi aplikasinya bagaimana? Setiap hari ketika kita baca firman, setelah kita selesai, ya jangan hanya selesai, tapi ceritakan kepada teman-teman yang lainnya. Entah di grup manapun, yang ada grup kampus, grup PMK, ya kita share saja. Ketika kita share, mungkin 1-2 orang baca, atau beberapa orang baca, tapi ketika mereka baca, mereka mendapatkan zoe itu. Nah, di sini saya selalu mengerjakan dari saya kuliah, jadi benar-benar memang ada dampaknya. Sampai hari ini ketika saya umur segini ya, dan teman-teman saya juga sudah mulai bekerja, berkeluarga. Ketika mereka butuh pertolongan, mereka tanya kepada saya, gimana sih caranya supaya jangan khawatir? Gimana sih caranya supaya bisa lahir kembali? Mereka banyak tanya itu. Lalu saya dengan lantang menjawab, ya datang kepada Tuhan, mari kita berdoa, mari kita baca Alkitab. Ya, mulia bagi Tuhan, sampai sekarang saya ada kelompok ya alumni kampus saya. Nah, kita ya 3-4 orang masih tiap hari ya mungkin 15 menit kita baca bersama, kita doa. Teman-teman sekalian, ingat perkataan bahwa masuk ke dalam kerajaan Allah itu pintunya sempit. Jadi ya memang bukan kita yang dapat kemuliaan, bukan kita yang dijunjung tinggi. Jangan salah, tapi gembala agung itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bukan saya, bukan Reinhard, tapi Yesus yang mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi perkataan saya di sini, teman-teman, ya boleh cerna baik-baik. Kita bawa dalam doa, ya Tuhan,
bagaimana sih ternyata situasi hari ini begitu menarik. Menarik saya jauh daripada Allah. Menarik saya untuk tidak datang kepada Allah. Ya, jadi teman-teman puji Tuhan, saya sampai di sini supaya lain masih bisa tanya atau bagi sharing, dipersilahkan, mulia bagi Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya ingin membagikan kenikmatan saya di Yohanes 10 ayat 38 ya. Dikatakan, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah, di ayat-ayat sebelumnya ini mengenai orang Yahudi yang melempari Tuhan gitu. Dia itu bahkan dikatakan dia melecehkan Tuhan. Sebenarnya orang Yahudi inilah yang tidak tahu gitu ya kan, siapa Tuhan itu. Bahkan mereka bertanya, buktikanlah kalau kamu Mesias. Nah, Tuhan sudah membuktikannya, tetapi mereka masih tidak mau percaya. Tapi Tuhan di sini dibilang, percayalah, kalau kamu nggak percaya denganku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, pekerjaan yang bagaimana? Ya, jadi saya tadi membaca ya pekerjaan ya seperti tadi Bang Renard bilang gitu ya kan, Tuhan itu adalah gembala kita gitu. Ya, seringkali gitu ya kan saya juga seperti orang-orang Yahudi gini loh, bukannya nggak percaya, cuman saya tuh kayak meragukan Tuhan, kayak Tuhan tuh sering banget sih, Tuhan aku pengen banget loh hal ini, tapi Tuhan kenapa gitu buat aku gagal gitu ya kan. Nah pasti padahal udah usaha gitu ya kan, udah berdoa juga, cuman masih aja gagal. Nah di situ tuh rasanya kalau gagal itu ya sakit banget lah ya, kayaknya tuh aduh kayak udah malah jadi saya tuh malah jadi mempertanyakan Tuhan gitu, di mana Tuhan gitu. Nah sebenarnya ya udahlah dari situ saya belajar di sini, kurangnya saya itu adalah, tidak mengenal Tuhan gitu ya kan, tidak mengenal pekerjaan-pekerjaannya. Nah sebelum-sebelumnya ya pasti Tuhan bekerja di dalam diri saya, seperti ya saya, lulus, UTBK ya kan, masuk, universitas ini. Nah itu kan termasuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di atas diri saya gitu. Seharusnya saya masih mensyukuri apa yang, Tuhan kerjakan di dalam saya. Bahkan di dalam, 1 Korintus 10 ayat 13 ya dikatakan, eee ya pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu ya bukan melebihi kekuatan kamu. Jadi ya saya tuh rasanya saya sudah mencoba Tuhan, rasanya kok udah berat banget tapi masih gagal aja Tuhan. Nah disinilah yang saya kayak mulai meragukan gitu ya kan, padahal seharusnya tidak boleh seperti itu ya kan, karena Tuhan tuh pasti, ngegendong kita lah, Tuhan nggak bakal ngebiarin, saya tuh eee eee, apa, ya dilepas tangan aja gitu. Padahal Tuhan tuh sebenarnya sedang, memproses saya. Tuhan tuh pengen, saya tuh lebih dekat lagi mungkin sama Tuhan gitu ya kan, karena mungkin, persekutuan dengan Tuhan tuh ya masih kurang gitu. Tuhan, saya mungkin masih, banyak di dalam, dunianya, seperti saya tuh ketika istirahat tuh malah, bermain game ataupun, scroll Instagram ya. Nah, itu pun ya mungkin karena kurangnya persekutuan dengan Tuhan. Padahal, dibilang ya kalau siapa, padahal Tuhan sendiri bilang gitu ya kan, "Aku di dalam Bapa." Nah, siapa yang menyembah aku, dia, di dalam Bapa gitu ya kan. Di mana gitu saya lupa, mungkin 2 Yohanes ya. Nah, tapi di situlah saya, sadar gitu ya kan, semuanya itu Tuhan udah atur gitu, udah proses gitu untuk mengubah saya. Sebenarnya yang mengubah kita itu adalah bukan diri kita, yang mengubah itu adalah Tuhan gitu. Tuhanlah yang berkehendak, saya mau, gagal atau sukses gitu ya kan. Tuhan sedang mengubah saya, percaya aja itu proses yang bakal, buat saya semakin lebih, maju gitu. Terima kasih, Kak. Amin. Sungguh memberkati Raul. Ya bagi Tuhan ya pengalamannya. Amin. Silakan dilanjutkan teman-teman lain yang ada pengalaman atau mau sharing juga boleh ya. Oke, mungkin Berto, gimana nih magangnya? Sukses nggak Berto? Oke.
Rinaldi, lomba-lombanya gimana? Ricky, gimana skripsinya? Skripsi apa? Tugas akhir ya? Teman-teman yang lain boleh. PI Bang, PI. Amin. Ya, mungkin ada Pak Yohanes. Raudi mau sharing? Iya, amin. Mungkin ya saya mau membagikan sedikit ya dari kenikmatan baca firman satu minggu ini. Beberapa hari ini kan kita membaca tentang keperluan orang ya. Di sini khususnya keperluan orang buta. Di sini orang buta, pengalaman orang buta ini orang yang tidak bisa melihat ya, orang yang dibutakan oleh kalau di sini adalah dari agama ya, dari agama, kemudian dari hal-hal yang selain Allah yang kelihatannya baik tapi justru membuat orang tersebut tuh buta. Dari firman-Nya juga kembali mengingatkan saya beberapa minggu ini mungkin saya juga merasa seperti dibutakan ya oleh ya hal-hal yang selain Tuhan ya, contohnya ya pendidikan atau ya lomba ya. Saya merasa melalui itu mungkin kelihatannya baik ya. Di luar mungkin kelihatannya, oh apa aktif, mahasiswa aktif atau ya bagus kamu ikuti. Tapi karena mungkin saya juga kurang mempersembahkan diri pada Tuhan ya akhirnya justru hal-hal yang kelihatannya baik itu membuat saya mungkin kurang datang kepada Tuhan ya. Dan justru malah membuat seperti dibutakan ya. Saya merasa misal kurang waktu misalkan, ya udah deh membaca Alkitab bisa besok. Tapi besoknya ada alasan lagi, Tuhan kayaknya besok lagi deh baca Alkitab ya. Saya merasa ya firman itu tuh menjadi satu apa ya, hal yang sampingan, bukan satu hal yang utama. Dan ya hal ini menyebabkan ya akhirnya apa ya, dari diri saya juga nggak ada sukacita, nggak ada hari-hari lewat ya justru bersungut-sungut, ya tidak ada sukacita ya. Di sini puji Tuhan melalui firman yang kita baca satu minggu ini ya kita melihat ya betapa Tuhan tuh sebenarnya ingin kita datang kembali kepadanya. Sini Tuhan kan sering mengatakan di sini ya akulah Allah, aku jalan kebenaran, akulah gembala, akulah pintu, ya akulah dia itu segala sesuatu yang sebenarnya kita perlukan ya. Kondisi apapun kita, seharusnya kita jangan jauh dari Allah, tapi mainkan kita harus datang kepada Allah karena ya Allah itu tahu, dia bahkan mungkin lebih tahu setiap keperluan kita ya. Ya kita lagi misalkan nggak sukacita ya kita perlu datang pada Tuhan sebagai sukacita kita. Ya, tapi ini mungkin ngomongnya gampang, tapi dari realitas sehari-hari ya perlu kembali belajar ya teman-teman sekalian juga. Saya juga belajar kembali datang pada Tuhan ya dalam setiap situasi ya. Puji Tuhan juga ya ada wadah bacaan Alkitab ini ya mungkin kalau saya sendiri nggak kuat, saya lagi nggak ada selera, puji Tuhan melalui ada teman-teman ya, ada kakak-kakak yang membimbing ya kembali bisa yang menikmati Tuhan ya, kembali bisa datang pada Tuhan ya sehingga ya di sini kita bisa benar-benar mengalami ya seperti Yohanes pasal 10 ayat 10 ya, di sini dikatakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Ya melalui datang pada Tuhan ya kita bisa punya hayat, bisa punya sukacita, bisa punya kepuasan yang berlimpah-limpah ya. Ya itu bukan dengan kita mencari yang lain, bukan kita disuruh menjauhi Tuhan, tapi ya kita belajar datang pada Tuhan, ya lebih terbuka lagi pada Tuhan, baca firman, doa bacakan firman, ya kita akan memiliki hidup dan punya dengan berlimpah-limpah. Amin. Amin. Berlimpah-limpah. Poinnya Rinaldi ya. Si Tuhan. Lagi. Lain Raul dan Rinaldi. Elia, Yuni, Vero. Amin. Si Tuhan. Menyusul, Kak. Oke, menyusul ya. Baik.
Oke. Ya, saya sedikit sharing sedikit ya. Ini saya mau sharing dari Yohanes pasal 8 ayat 32. Nah, itu kan dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dari ayat 31 deh. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Di sini ada suatu frase ya, yaitu kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemudian di ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi ya di sini ada dua frase ya, yaitu yang pertama adalah kebenaran itu akan memerdekakan kamu, dan yang kedua adalah di ayat 36, anak itu memerdekakan kamu. Amin. Jadi ya kebenaran ini yang di ayat 32 ini ya sebenarnya bukan kebenaran dalam arti ajaran atau doktrin ya, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 6. Saya bacakan aja nggak apa-apa. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Amin. Ya dikatakan, tapi hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Amin. Ya, jadi sebenarnya ya kalau kita ya tadi kebenaran itu akan memerdekakan kamu, ya kebenaran di sini sebenarnya mengacu kepada ya realitas ya. Atau kalau kita bandingkan tadi di Yohanes 8 ayat 36, ya sebenarnya mengacu kepada persona ya dari anak itu, dari putra, dari ya Tuhan. Jadi kalau kita ingat juga di sorry ya, karena ini lompat-lompat. Kalau kita ingat juga di Yohanes 4 ayat 24 ya, perkara menyembah Allah. Itu dikatakan juga kita perlu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran juga ya. Realitas juga sebenarnya. Jadi ya bukan berarti doktrin atau ajaran itu ya tidak penting ya. Tuhan Yesus pun bilang ya bahwa perlu memperhatikan apa yang diajarkan ya, dan apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, orang-orang Farisi, tapi bukan memperhatikan perilaku mereka. Berarti ya memang ya kita ya satu sisi memang perlu memahami ya doktrin juga ya secara tepat, secara akurat. Tapi yang bisa betul-betul memerdekakan kita ya dari belenggu, dari situasi kita, itu sebenarnya adalah ya kebenaran dalam arti realitas, atau sebenarnya adalah Kristus sendiri, Tuhan sendiri yang telah datang ya, kalau di kitab Yohanes ini telah datang sebagai hayat gitu, yang betul-betul bisa memenuhi ya, memuaskan segala keperluan, kebutuhan kita sebagai manusia gitu. Jadi bagaimana kita bisa betul-betul ya menikmati kelimpahan hayat ini. Ya memang segala kekayaan Tuhan ya terkandung dalam firman-Nya ya. Kalau Efesus itu bilang kekayaan Kristus yang tidak terduga, itu sebenarnya ya terkandung dalam firman. Tapi ya firman ini jangan sampai berhenti menjadi pengetahuan huruf yang mati bagi kita gitu. Tapi betul-betul ya saat datang kepada firman, saat kita membaca firman pun ya kita juga terus sambil berkontak dengan Tuhan juga, sambil membawanya juga dalam doa juga, sehingga ya betul-betul kebenaran yang kita alami, yang nikmati itu adalah kebenaran yang merupakan realitas dari
Tuhan dari ya hayat itu sendiri gitu. Sehingga kita tuh ada apa? Kehidupan yang segar, yang ya merdeka ya, betul-betul dimerdekakan, tidak terbelenggu oleh apapun. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada lagi? Teman-teman sekalian. Belum ada pertanyaan? Kalau gitu kita sama-sama ya kembali mengingat bahwa setiap hari tidak ada bosan-bosannya Tuhan juga memberikan kita rahmat-Nya ya. Katakan bahwa dalam kitab Ratapan itu ya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Nah, maka dalam keseharian kita, kehidupan kita, kalau kita ingin menikmati perkataan Tuhan ya, kita harus terbuka. Ya kan, kalau kita melihat bahwa Tuhan adalah setia, ya maka kita juga harus lebih memiliki satu perasaan, yaitu Lord, I want to faithful. Kita mau setia, yaitu setia membuka diri kita. Kalau botol itu tertutup, dia mau isi air ya kan, itu nggak bakal terisi. Tapi kalau botol itu terbuka, ya isi segala perkara yang kotor, segala perkara yang mungkin juga tidak berkenan di mata Allah, itu juga bisa terbuang keluar ya. Jadi meskipun kita juga sudah percaya, namun kita dalam keseharian kan kita hidup di muka bumi, kena tanah, kena lumpur, yaitu juga lambang dari dosa. Misalnya saya pakai pakaian putih ya, lalu ada tinta satu, itu kan mudah untuk dibersihkan ya. Tapi kalau banyak kena tintanya harus dibersihkan lebih sering lagi. Jadi teman-teman sekalian, moga malam ini kita juga memiliki satu pandangan yang jelas ya. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ya. Kita adalah orang juga yang memerlukan ke-9 keperluan itu ya. Nanti kita dalam kehidupan ya, masa ini atau masa yang akan datang, kita tidak tahu Tuhan datang kapan, tapi yang harus kita tahu adalah hari ini kita menganggap bahwa hari ini adalah kesempatan yang terakhir. Ya, dulu saya kan ikut pelatihan Alkitab ya. Ada satu mentor saya bilang, anggaplah bahwa hari ini kamu melipat selimut itu adalah melipat selimut yang terakhir. Jadi artinya apa? Ya, saya dapatkan makna bahwa memang kalau nggak hari ini saya kerjakan keselamatan itu, ya meskipun saya sudah akan kembali, tapi kalau saya nggak selamat untuk apa? Kalau saya nggak kerjakan keselamatan itu untuk bagaimana saya bisa mendapatkan pahala? Sudah capek-capek ya kan kita berjuang tiap hari, tapi karena kelalaian kita, kelalaian saya, tidak mengerjakan keselamatan itu hilang. Oh, jadi ini juga menjadi satu teguran bagi saya. Semoga teman-teman tidak menjadi ragu akan kasih-Nya. Ya, memang kelihatannya kok kita makin ikut Tuhan, kelihatannya makin sulit. Ya. Itu kelihatannya. Namun sebenarnya itu adalah proses di mana Tuhan sedang membentuk saya dan teman-teman untuk menjadi satu bahan bangunan yang baik ya. Kalau kita sama-sama lihat, contoh juga mengenai tiram ya kan, bagaimana dia sakit dulu baru bisa menghasilkan mutiara, bagaimana batu permata dan emas ya kan perlu diproses di bawah muka bumi. Nah itu semua adalah gambaran dari bagaimana hari ini kita hidup. Di mulia bagi Tuhan, kita ada di dalam kehidupan gereja hari ini. Kita bukan lagi orang-orang yang tidak percaya, kita adalah kawan sekerja Allah. Maka dalam keseharian kita, marilah lebih giat lagi. Kalau hari ini cuma 40%, kita naikkan lagi 45%. Kalau besok masih 45%, kita naikkan lagi. Kalau bisa sampai 100%. Terus, we are for the Lord, we are for the Lord. Kita bagi Tuhan, Tuhan pasti bagi kita. Perkuliahan, ya masa depan, ya pasangan, siapapun, ya. Kembali lagi ke dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka kebenarannya, maka semuanya itu akan tambahkan kepadamu. Nanti kita akan lanjut bahas kitab Yohanes ya.
Besok bagaimana melihat satu fakta yang sangat besar, yaitu Tuhan terus membimbing kita maju. Semoga Tuhan menjadi damai sejahtera bagi saya, juga bagi teman-teman sekalian. Amin. Puji Tuhan ya. Kita mungkin sampai di sini, atau ada tambahan dari Aifa atau Kak Eko? Cukup sih saya, terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan, kalau gitu kita sudah dulu ya, teman-teman. Besok kita lanjut lagi. Hari ini tadi ada Raul, ada Renaldi, ya, ada Kak Yohanes. Puji Tuhan, kita sama-sama diberkati. Baik, kalau begitu tadi sudah dibuka oleh Raul. Apakah bisa minta tolong kepada teman kita Elia untuk memimpin dalam doa penutup? Ya, Pak. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus atas sepanjang hari Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan telah kami lalui bersama Tuhan Yesus, dan kami juga telah meluangkan hari ini Tuhan Yesus untuk Tuhan, hari Sabat ini Tuhan Yesus, dan juga pada malam hari ini kami telah berkumpul Tuhan untuk sharing Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sharing yang kami dengarkan pada malam hari ini Tuhan. Tuhan yang berkati juga Tuhan teman-teman kami yang ada di sini, dan kakak yang telah membimbing sharing pada malam hari ini Tuhan. Biarlah sharing itu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan Yesus, agar iman kami terus semakin bertumbuh ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kapal selam KRI Tuhan Yesus yang tenggelam Tuhan, yang masih belum ditemukan Tuhan Yesus. Biarlah segera teratasi Tuhan yang sertai semuanya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan Yesus, apapun permasalahan yang mereka hadapi Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan Tuhan, biarlah Tuhan berkati. Dan agar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Melia doanya. Oke. Ya, jadi nanti boleh dilanjutkan untuk doa syafaat bagi para tentara yang hilang yang di dalam doa pribadi sebelum kita istirahat. Kalau gitu kita sampai di sini, kita ada